Selamat pagi, siang, sore para praktikan laboratorium elektronika. Selamat datang di laboratorium elektronika. Perkenalkan gue Afifah Tahirah. Di sini sebagai asisten lab elektronika dengan kode ASLab FH. Jadi hari ini gue akan menjelaskan tentang modul 2 dan modul 3. Dengan modul 2 adalah dioda dan modul 3 adalah aplikasi dioda. Oke, langsung aja mungkin kita bahas. Jadi untuk modul 2 itu kita bahas tentang dioda dulu. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama itu ada introduction, kemudian ada operating conditions, ada IV characteristics, terus yang terakhir adalah types of diodes. Oke, langsung aja nih kita masuk ke introduction. Jadi sebenarnya dioda itu apaan sih? Jadi bisa dilihat ini adalah simbolik dan gambar asli dari komponen dioda, di mana dioda itu merupakan komponen listrik aktif yang dia itu bisa mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Di mana dioda itu punya kutub positif atau bisa dibilang anoda dan kutub negatif atau katoda. Di mana di dalam dioda itu sendiri, dia itu terdiri dari material semikonduktor tipe P yang isinya itu adalah holes dan tipe N yang isinya itu adalah elektron. Nah, ketika kedua muatan ini bertemu, hole sama elektron, dia itu akan ada proses difusi gitu ya, proses difusi antara positif dan negatif, kemudian mereka rekombinasi sampai akhirnya bisa ada area yang namanya depletion region. Jadi ini adalah area pertemuan antara si negatif dan positif ketika mereka sama-sama diam gitu. Intinya kayak gitu. Oke, kita bahas nih ada operating conditions. Jadi operating conditions untuk dioda itu ada 3. Akan kita bahas satu-satu, tapi yang pertama itu ada no bias. Dia itu ketika dioda nggak dihubungkan sama tegangan apapun. Jadi untuk tegangannya itu dia adalah 0, di mana ini menyebabkan dia nggak bisa ada arus yang mengalir gitu. Kenapa ya? Of course, karena nggak ada tegangan, dia nggak akan ada arus. Kemudian untuk reverse bias itu adalah ketika bagian N-type, ini bagian N-type dihubungkan ke positif dan bagian P-type dari si dioda ini dihubungkan ke negatif. Nah, ini adalah yang membuat si tegangan di diodanya ini kurang dari 0. Kemudian next kita ke forward bias. Ini akan kita bahas satu-satu nanti, teman-teman. Untuk forward bias itu sendiri adalah ketika bagian N-type-nya ini dihubungkan ke negatif dan bagian P-type-nya ini dihubungkan ke positif. Apa yang terjadi? Yaitu ya, dia jadinya voltage atau tegangan di dionya itu lebih dari 0. Oke, ini akan kita bahas satu-satu. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika dia ada dalam kondisi atau dihubungkan secara no bias? Oke, no bias itu kan berarti kan dia sesuai sama namanya, dia itu diodanya nggak dihubungkan sama tegangan apapun atau tegangannya sama dengan 0. Nah, ini jadinya menyebabkan, of course, jadinya nggak ada arus yang dapat mengalir. Ketika nggak ada arus yang dapat mengalir, itu muatan-muatan yang ada di dalam sini itu pun tidak bergerak gitu, jadi dia diem aja. Nah, jadi depression region-nya itu dia nggak bergerak juga, nggak melebar, nggak mengecil. Dia itu tetap di area yang sama gitu. Jadi intinya kayak gitu aja. Next, kita ke reverse bias. Oke, what happens sih sebenarnya di reverse bias ini? Reverse bias ini adalah ketika N-type dari si dioda ini kan dihubungkan ke positif, dan bagian P-type-nya ini dihubungkan ke negatif. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Ini kan kita bisa dilihat kalau misalnya si depletion region-nya ini dia semakin melebar dibandingkan sama tadi yang no bias. Nah, tapi kenapa gitu? Jadi kita tahu kalau misalnya di setiap sisi ini mereka punya majority carrier. Untuk N-type majority carrier-nya itu negatif dan untuk P-type itu majority carrier-nya itu positif. Ketika bagian N-type-nya ini dihubungkan ke bagian positif, majority carrier-nya itu jadinya bergerak menuju ke terminal yang menariknya gitu. Kan kita tahu kalau misalnya positif ketemu negatif ya dia jadinya akan saling tarik menarik dong. Nah, jadi si majority carrier ini jadinya dia bergerak ke sini yang menyebabkan si depression region-nya itu area yang ada di tengahnya itu jadinya semakin membesar gitu. Sama juga untuk bagian yang P-type, dia itu kan majority carrier-nya itu adalah holes dan dia itu dihubungkan ke bagian negatif. Nah, ketika dia dihubungkan ke bagian negatif, majority carrier-nya ini akan tertarik ke terminalnya, ke terminal negatifnya. Yang menyebabkan
jadinya area di tengah-tengah ini dia itu jadinya membesar. Nah, kenapa gitu? Apa yang terjadi? Ketika areanya membesar, itu arus yang mengalir jadinya susah karena dia dindingnya itu makin gede gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dia ini semakin besar tegangannya, maka depression region ini semakin besar sehingga arus yang mengalir itu bisa mendekati nol. Gitu, teman-teman. Jadi untuk simboliknya itu kayak gini, ketika bagian katodanya itu dihubungkan ke positif dan bagian anodanya dihubungkan ke bagian negatif. Next, kita lanjut ke penjelasan forward bias. Nah, di forward bias ini kayak gimana? Kalau tadi kan reverse bias dihubungkannya n-type ke positif, p-type ke negatif. Tapi kalau misalnya ini, n-type-nya ini dihubungkan ke bagian positif, dan bagian p-type-nya ini dihubungkan ke bagian n-type ini dihubungkan ke bagian negatif dan p-type-nya ini dihubungkan ke bagian positif. Nah, jadi majority carrier-nya itu dia bergeraknya ke arah yang berlawanan gitu. Jadi yang tadinya di sini majority carrier-nya adalah elektron, nih si elektron kecil-kecil ini, dia itu jadinya bergeraknya ke arah tengah. Sehingga menyebabkan area yang di tengah-tengahnya ini jadinya semakin mengecil atau bahkan bisa nggak ada gitu. Jadi dia benar-benar si majority hole-nya itu dia mendekat ke tengah sehingga menyebabkan si area di tengahnya itu berkurang. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Hal ini menyebabkan ketika arus mengalir itu dia mengalirnya itu jadinya lebih halus gitu. Dia mengalirnya lebih lancar. Jadi hal ini bisa kita bilang kalau misalnya ketika forward bias, ketika diodenya itu PN junction, dia itu diodenya dalam keadaan on karena dia arusnya itu nggak ngadet di tengah, dia jadinya bisa ngalir secara lancar. Gitu pokoknya intinya. Ini untuk simboliknya kayak gini, ketika bagian anodanya dihubungkan ke positif dan bagian katodanya ke negatif. Oke, kita udah bahas tadi tentang operating conditions. Sekarang kita bahas tentang IV characteristics. IV characteristics itu apa? Jadi itu adalah hubungan antara si tegangan yang ada di dioda dan arus yang ada di dioda gitu. Jadi ada apa aja? Pertama ada forward region, itu adalah area yang ada di sini. Kemudian ada reverse region dan ada breakdown region. Oke, untuk forward region ini itu adalah ketika dia dihubungkan secara forward bias. Nah, ketika dia dihubungkan secara forward bias, arus yang mengalir itu kan tadi udah kita bahas ya, arus yang mengalir itu akan naik sampai akhirnya ketika dia sudah ada di V threshold-nya. Untuk dioda misalnya kalau misalnya germanium dia 0,3 volt, 0,7 volt. Dia itu depression region-nya jadi makin mengecil sehingga arus yang mengalir itu jadinya bisa lancar banget gitu. Arus yang mengalir akhirnya menaik. Kemudian untuk reverse region itu ketika dia dihubungkan secara reverse bias dan dia itu arus yang mengalirnya itu sangat kecil. Karena dia kan depression region-nya gede, jadi arus yang mengalir itu jadinya kecil banget. Tapi kalau misalnya tegangannya udah terlalu besar, dia bisa ada di kondisi breakdown gitu, dimana dia nama areanya itu adalah breakdown region. Oke. Intinya itu, next kita bahas tentang tipe-tipe dioda. Jadi dioda itu ada apa aja? Pertama, dioda itu ada Schottky diode. Dia itu apa? Ini adalah strukturnya. Jadi untuk struktur Schottky diode itu, dia perbedaannya dia itu si depression region-nya itu lebih kecil daripada PN junction. Ini simbolnya kayak gini, jadi dia itu karena dia depression region-nya lebih kecil daripada dioda-dioda yang lain, dia itu aplikasinya itu untuk switch itu cepat. Jadi dia itu digunakan sebagai aplikasi switching. Kemudian yang kedua ada LED. LED itu adalah light emitting diode, teman-teman juga mungkin udah familiar. Nah, di dalamnya tuh kayak gini. Perbedaannya sama si PN junction yang tadi, itu dia disusunnya dari atas ke bawah. Biasanya kan kalau misalnya diode yang biasa kan dia dari samping ya. Dia susunnya side to side, tapi kalau misalnya untuk LED itu dia dari atas ke bawah. Gitu. Dia itu dapat mengeluarkan cahaya ketika diberikan tegangan forward bias. Nah, kok bisa sih? Kok bisa sih sebenarnya jadi cahaya gitu kan? Untuk
Kenapa dia bisa jadi cahaya? Kalau misalnya dioda yang biasa, itu kan ketika dia dipenuhi oleh tegangan, itu dia isinya tuh panas, yaitu energi yang didisipasinya itu panas. Tapi kalau untuk LED dia ini unik, jadi si panasnya itu akhirnya bisa diganti ke cahaya gitu. Jadi misalnya untuk silikon gitu, misalnya 0,7 volt ya kan, 0,7 volt, nah si energi disipasinya ini, si 0,7 volt ini akan kemudian menjadi cahaya. Sorry, oke, begitu teman-teman, very simple. Next, kita masuk ke Zener diode. Zener diode ini apa sih? Dia ini unik juga, yaitu dioda yang dapat menghantarkan arus ketika reverse bias. Kalau tadi kan kita udah bahas, banyak dioda-dioda itu yang cuman bisa menghantarkan arus ketika reverse bias. Tapi kalau Zener diode ini, dia bisa menghantarkan arus juga ketika reverse bias, gitu. Tapi untuk forward biasnya juga dia tetap melakukan proses yang sama seperti dioda pada umumnya. Next, kita masuk ke PN junction diode. PN junction diode ini adalah dioda yang tadi kita udah bahas bareng-bareng, yang dia itu ya udah terdiri dari PN junction dan dia itu digunakan untuk mengalirkan arus searah. Next ada photodiode. Photodiode ini adalah dioda yang bisa menerima energi cahaya lalu mengubahnya menjadi arus listrik. Jadi dia tuh ketika ada cahaya nih masuk ke si biru-biru ini, dia itu bisa mengubah energinya menjadi arus listrik gitu. Oke, modul 2 udah kita bahas, sekarang kita moving on to modul 3, yaitu aplikasi dioda. Yang akan kita bahas itu ada 4, pertama ada clipper, ada clamper, sama rectifier, dan voltage regulator. Oke, next kita sekarang ke clipper. Clipper itu apa? Clipper itu adalah rangkaian yang merupakan aplikasi dioda, yaitu untuk memotong sebagian sinyal input tanpa dia mengubah bagian-bagian yang lainnya. Di mana dia itu terdiri dari dua, ada positif clipper dan ada negatif clipper. Gitu. Nah, ini tuh shunt itu apa ya teman-teman? Shunt itu sebenarnya dia simpelnya dia itu ya udah dia dihubungkan secara paralel. Tapi untuk cara kerjanya, jadi kita bahas biar gampang. Oh ya, ini merah aja. Ini, oh ya, jadi di sini tuh ada arus AC-nya. Ini ada arus AC-nya. Oke, simpelnya kita bahasnya seri aja gitu. Ya paling simpelnya ya udah dia kayak gini aja. Kita bahas gimana cara kerja diodanya gitu ya. Ini ada grafiknya, ini time, kemudian ini V-out-nya, dia tuh bakal kayak gimana sih sebenarnya gitu. Oke, pertama kita tahu dulu dong untuk AC ini kan dia kan arusnya itu kan, tegangannya itu kan dia ganti-ganti ya, dari positif ke negatif, kemudian dari eh, negatif ke positif gitu kayak gini. Kita bahas dulu satu-satu. Ketika dia tegangannya itu adalah positif. Oke. Ketika dia tegangannya adalah positif, itu arusnya mengalir dong kayak gini. Set. Arusnya ngalir, kemudian sampailah dia forward bias di sini dong di diodanya. Nah, ketika forward bias itu dia tegangannya itu jadinya si VIN-nya itu tersimpan di dalam sini. Karena dia dalam kondisi on dong, forward bias, ya kan? Nah, tegangannya itu jadinya nyimpen di sini. Jadi tegangan yang keluar ke sini itu sangat kecil. Kenapa akhirnya V out-nya itu jadinya cuma segini, si tegangannya. Gitu. Meanwhile, untuk yang bagian ketika dia negatif tegangannya, harusnya kan ngalir nih. Harusnya ngalir, tapi tegangannya negatif gitu. Ya dia dong, kalau misalnya tegangannya negatif, kalau kayak gini ya berarti dia reverse bias dong. Kalau misalnya reverse bias, ya ini kan bagiannya anoda ya. Anoda kan tadi kan kalau misalnya anoda dihubungkan ke bagian negatif, dia jadinya reverse bias, ya kan? Nah, reverse bias ini menyebabkan anodanya itu jadinya tegangannya nggak tersimpan dong. Tegangannya itu nggak tersimpan, akhirnya menyebabkan dia arus itu bisa mengalir dengan lancar gitu. Nah, makanya dia itu jadinya kayak gini. Set, 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 gitu untuk positif clipper. Untuk negatif clipper sama aja, cuman dia tinggal dibalik aja diodanya jadinya yang positif itu dia jadinya reverse bias, kemudian untuk negatif itu jadinya forward bias. Gitu ya, teman-teman.
Oke, sekarang kita masuk ke clamper ya teman-teman. Untuk clamper ini dia adalah aplikasi dioda yang bisa menggeser level tegangan dengan memanfaatkan sifat penyimpanan kapasitor, di mana dia itu terdiri dari positif clamper dan negatif clamper. Jadi positif clamper itu kayak gini contohnya. Dia itu ngegeser sinyal ke level tegangan yang lebih positif lagi, dan negatif clamper itu dia ngegeser sinyal ke tegangan yang lebih negatif. Gitu. Oke, contoh. Ini adalah ketika dia, kan AC itu kan berubah ya dari positif ke negatif. Ketika dia negatif dulu deh. Ketika dia negatif, itu kan kayak gini harusnya ngalir set, harusnya ngalir kayak gini. Akhirnya ke anoda dong. Sorry. Iya, ke anodanya dioda. Kemudian si dioda ini jadinya forward bias. Di mana forward bias ini jadinya harus bisa ngalirnya secara lancar nih, set, ngalir ke kapasitor. Oke, sekarang berarti kapasitornya ini akhirnya keisi gitu. Jadi ini ada namanya VC. Nah, di mana si VC ini dia itu mendekati sama nilai negatif dari Vin. Nah, disinilah kenapa si V out-nya itu bisa mendekati 0. Karena kita bisa bilang kalau misalnya si tegangan yang ada di kapasitor ini nge-cancel tegangan negatif yang lewat gitu. Jadi dia akhirnya bisa mendekati 0. Oke, next gimana sih kalau misalnya dia positif gitu. Nah ini, sorry, kalau dia negatif dulu. Oke. Kebalik. Kalau ini positif, ini negatif. Oke. Tadi kan kita udah dapet nih. Ketika dia di sininya positif, itu kan dia reverse bias. Sekarang kalau misalnya dia positif. Oke. Dia ngalir dong dari sini. Set. Nah, ini kapasitor yang tadi ini udah ada isinya dong, si VC ini. Nah, ini menyebabkan kapasitor yang tadi udah terisi itu dia nambahin si tegangan inputnya. Gitu. Jadi si VC-nya ini plus Pin. Akhirnya tambahlah. Jadinya dia bisa dibilang ini jadinya 2 Pin. Gitu. Jadi dia ngalir terus. Jadi tegangan outputnya itu dia 2 kali dari si positif VI ini. Gitu. Makanya bisa dilihat kalau misalnya untuk positif clamper itu dia harusnya 2 kali Vin dan untuk minusnya itu dia ke cancel sama si tegangan yang ada di kapasitornya. Untuk negatif clamper dia cara kerjanya sebenarnya sama aja, cuman dia bedanya itu yang tadinya forward bias dia jadinya reverse bias gitu teman-teman. Next kita masuk ke rectifier. Pertama kita bahas tentang half wave rectifier dulu. Oke, half wave rectifier itu apa? Dia itu yang bisa ngubah sinyal AC menjadi sinyal DC sebagian. Ya, jadi sinyal DC sebagian itu maksudnya dia kayak lurusnya cuma sebagian aja gitu. Nah, gimana diodanya itu mengalirkan arus saat forward bias. Ini tadi udah kita bahas. Ini mirip banget atau bahkan sama persis sama rangkaian clipper yang tadi gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi si negatif clipper gitu ya. Si negatif clippernya itu dia dipakai di sini negatif clipper. Oke, gimana sih kalau full wave rectifier gitu kan? Oke, ini ada visualisasinya juga. Dia menggunakan 4 dioda, di mana setiap half cycle-nya itu ada 2 dioda yang aktif. Oke, kita bahas dulu ketika dia positif lagi. Nah, ini AC ya. Ketika dia positif, oke, dia tuh akan mengalir arusnya ke sini, lalu ke D1. D1 abis itu ngelewatin si load, abis itu balik lagi ke sini sampai akhirnya bisa ngelewatin D2. Nah, si bisa ngelewatin D2 ini akhirnya karena semuanya ini forward bias, bisa dilihat ya. Dari dia positif arusnya ngalir kayak gini set, ini diodanya forward bias. Oke, forward bias. Kemudian dia balik lagi ke D2. D2 forward bias lagi. Nah, itulah yang menyebabkan si arus outputnya itu adalah half cycle si positif ini gitu. Jadi nggak ada negatif. Gimana kalau positifnya yang ada di bawah? Kita ganti warna deh biar enak dilihat ya. Gimana kalau ini positifnya di bawah gantian? Oke, arus ngalir dong dari positif ke negatif. Set, dia masuk ke D3.
Dari D3 ini dia masuk lagi ke load, kemudian dia masuk lagi ke D4 sampai akhirnya bisa balik lagi. Nah, inilah yang menyebabkan half cycle yang kedua. Nah, ini ada ilustrasinya. Untuk yang ini adalah tadi yang pertama udah gue jelasin. Yang kedua adalah ini barusan. Dan dia itu akan terus-menerus bertambah gitu voltage-nya. Nah, terus ini kenapa ada kapasitor di sini gitu. Jadi kapasitor ini bisa disebut sebagai smoothing kapasitor yang dia itu digunakan untuk mengurangi ripple. Jadi kan kalau tadi outputnya yang kasar atau yang raw itu kan dia kan kayak gini kan. Nah, karena kita maunya dia itu arus DC yang rapih, akhirnya ditaruhlah si smoothing kapasitor ini gitu. Dimana dia itu sebenarnya kalau dilihat secara grafikalnya itu dia masih ada ripple-nya sedikit-sedikit, tapi dia itu mengubah atau dia itu mengurangi gitu. Dia itu menghasilkan tegangan yang akhirnya bisa lebih stabil. Gitu, teman-teman. Next, kita masuk ke voltage regulator. Di mana dia itu menggunakan dioda Zener. Dioda Zener itu dioda apa sih? Dioda Zener itu kan tadi dia adalah dioda yang bisa menghantarkan arus ketika reverse bias. Dan itu bisa digunain untuk voltage regulator atau pembatas tegangan yang menyalurkan arus listrik ke arah berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui si breakdown voltage itu. Gitu. Jadi ini contohnya ada arus AC lagi ketika dia positif, ketika dia negatif. Oke, ini ketika positif, set, dia nyambung ke sini. Lah, ini reverse bias kan harusnya, tapi karena dia si diodanya Zener, jadi dia akhirnya bisa mengalir dengan lancar. Gitu. Oke, jadi gitu aja untuk modul 2 dan modul 3. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dengan menonton ini, teman-teman bisa jadi lebih ngerti tentang dioda dan aplikasi dioda. See you di lab teman-teman. Thank you.